RUU Sisdiknas menjadi kontroversi oleh masyarakat umum, utamanya para pakar pendidikan. Topik RUU Sisdiknas ini kembali muncul ke permukaan setelah APPI mengklaim bahwa Presiden Joko Widodo tidak tahu mengenai proses RUU Sisdiknas tersebut. Lalu seperti apa sebenarnya isi dari RUU Sisdiknas yang menjadi kontroversial? Berikut selengkapnya kami sajikan untuk Anda. Pemirsa, baru-baru ini santer menjadi bahan perbincangan di masyarakat umum, utamanya para pakar pendidikan, terkait adanya kontroversi RUU Sisdiknas yang sebenarnya topik ini sudah sejak bulan Januari lalu diperbincangkan. Oleh beberapa pihak adanya proses penyusunan RUU tersebut yang dinilai tergesa-gesa dan kurangnya asas keterbukaan, menunjukkan berbagai permasalahan seperti adanya keterbatasan bagi masyarakat untuk mengakses RUU Sisdiknas tersebut. Adanya indikasi tersebut diperkuat dari uji publik terbatas yang dilakukan oleh kementerian terkait hingga menyebabkan beredarnya draft RUU Sisdiknas secara tidak resmi. Topik RUU Sisdiknas ini kembali muncul ke permukaan setelah Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia atau APPI mengklaim bahwa Presiden Joko Widodo tidak tahu mengenai proses RUU Sisdiknas tersebut usai melakukan audiensi dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta. Hadirnya RUU Sisdiknas tersebut merupakan upaya mengintegrasikan ketiga undang-undang yang telah ada, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menilai tidak tahunya Presiden Joko Widodo terkait revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas mengejutkan banyak pihak. Fikri mengatakan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim seharusnya memberitahu Presiden Joko Widodo terkait progres RUU Sisdiknas tersebut. Meskipun rancangan Undang-Undang Sisdiknas tersebut belum masuk ke dalam daftar prolegnas prioritas di tahun 2022, namun RUU ini nantinya memiliki urgensi yang tinggi lantaran dirancang sebagai formulasi masa depan pendidikan Indonesia. Dan setiap langkah kebijakan kementerian sebagai pembantu presiden mesti disampaikan perkembangannya kepada presiden secara berkala, sehingga presiden tidak gagap bahkan tidak tahu seperti berita yang beredar sekarang, ujar Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek melalui Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan BSKAP Kemendikbudristek, Anindito Aditomo mengklaim bahwa pihak kementerian telah memastikan bahwa penyusunan RUU Sisdiknas tersebut telah dilaksanakan dengan prinsip terbuka terhadap masukan masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya menyampaikan bahwa adanya isu penyusunan RUU Sisdiknas yang dinilai buru-buru tersebut tidak benar adanya. Pihaknya juga menyampaikan bahwa Kemendikbudristek dalam hal ini juga telah menggelar uji publik atau diskusi kelompok terumpun yang telah melibatkan berbagai pihak dari kalangan seperti pakar pendidikan, pakar hukum, organisasi kemasyarakatan dan penyelenggara pendidikan, perwakilan organisasi dan asosiasi profesi guru, serta perwakilan pemerintah daerah. Pernyataan tersebut justru memancing berbagai pendapat dari berbagai pihak yang diklaim ikut dalam FGD mengenai RUU Sisdiknas tersebut. Berbagai aliansi dan organisasi pendidikan banyak melakukan protes lantaran hanya diberikan waktu singkat yang hanya berkisar 5 menit serta naskah draft RUU tersebut tidak dibuka secara bebas. Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, Unifa Roshidi mengatakan ketidakpuasannya terhadap sistem uji publik yang dirinya nilai berjalan cukup singkat dan minim keterbukaan. Kami diklaim ikut dalam uji diskusi tersebut, padahal kami cuma diundang 5 menit. Itu di bagian tertentu dan kami tidak menerima naskah asli dari draft tersebut. Seharusnya yang disebut melibatkan publik itu harus sejak dari perancangan, ujar Unifa Roshidi sebagai Ketua Umum PGRI.
PR kita adalah bagaimana menumbuhkan kembali semangat belajar pasca pandemi, bagaimana mengembalikan dan memulihkannya. Obatnya bukan RUU Sisdiknas dan kurikulum baru atau kurikulum merdeka, bukan. Tetapi kenapa memaksa dan terkesan buru-buru sehingga memunculkan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, padahal ini kita bisa tunda dulu dan dipersiapkan dengan baik. Lanjut Unifah Rosyidi. Tak hanya itu, pengamat pendidikan Indra Karismiaji mengatakan, kalau kita membangun jembatan, salah bangunan ya kita bisa ambrukin dan perbaiki lagi. Tapi kalau kita bangun manusia, salah langkahnya yaitu satu generasi yang hilang. Puluhan tahun kita akan kehilangan SDM yang berkualitas dan kita harus berhati-hati, ujar pengamat pendidikan Indra Karismiaji. Tim aliansi serta koalisi pendidikan pernah mengirimkan surat kepada kementerian terkait untuk melihat draft RUU tersebut secara utuh. Dan jawaban surat tersebut cukup mengejutkan lantaran menyebutkan naskah draft tersebut adalah naskah yang bersifat rahasia. Padahal hal tersebut justru melanggar Undang-Undang Keterbukaan Publik. Pada bulan Januari lalu, muncul persoalan madrasah yang menjadi sorotan, namun di draft yang keluar di bulan April, persoalan madrasah tersebut berubah setelah mengalami protesan dari berbagai pihak. Dalam hal ini, APPI meminta kepada pemerintah agar dapat membentuk panitia kerja nasional, serta dapat benar-benar melibatkan publik secara utuh sebagai upaya keterbukaan dan transparansi penuh dalam penyusunan RUU Sisdiknas tersebut. Kemajuan sebuah bangsa menuntut sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Tidak ada rumus dan riwayatnya, kemajuan dan kemakmuran sebuah negara dapat dicapai hanya dengan bermodalkan SDM yang bermutu rendah atau tanpa mengandalkan manusia yang terdidik dan tercerahkan. Jalan paling utama untuk mencetak manusia berkualitas ialah melalui sistem pendidikan yang tepat. Oleh karena itu, investasi paling besar dan berharga yang mesti dilakukan negara sejatinya ialah membangun pendidikan. Pembangunan pendidikan secara menyeluruh menjadi sebuah keharusan yang wajib dikelola secara optimal oleh pemerintah demi terciptanya pendidikan yang berkualitas untuk generasi emas Indonesia mendatang. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton!